Ketemu lagi dengan saya juga. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana manajemen router kita lewat IP service. Nah, menunya di mana sih? Menunya kita bisa akses di sini, IP service. IP service. Nah, apa itu IP service? IP service ini adalah sebuah menu yang digunakan untuk memanajemen router kita. Jadi kita untuk mengakses router itu bisa pakai beberapa cara kan. Pertama adalah lewat Winbox seperti yang kita lakukan di video kali ini. Kemudian selain itu kita bisa juga akses lewat www atau www. Nah, www itu kita aksesnya lewat webfix. Contohnya seperti ini. Kita tuliskan IP saya. Ada 9 ya. Oke. Nah, ini contohnya webfix seperti ini. Kemudian selain itu kita juga bisa pakai telnet. Telnet berarti kita pakai aplikasi yang namanya PuTTY. SSH juga bisa. FTP ini kirim-kirim file. Contohnya kayak misalkan kita drag and drop. API sama API SSL ini dipakai kalau misalkan Anda ingin menggunakan API-nya Telegram, atau misalkan kalau Anda bisa pakai ya WhatsApp gitu. Kita ambil API-nya, kita konekkan dengan Mikrotik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kalau misalkan user atau sistem user itu adalah kuncinya, maka ini adalah medianya. Kita itu ngakses router kita, ngakses router OS kita itu lewat mana? Medianya apa? Nah, di sini adalah beberapa media atau service-nya. Yang pertama adalah Winbox yang ada seperti tampilan di sini. Nah, di sini kita bisa mengamankan router kita lewat IP service ini. Bagaimana caranya? Jadi semua menu entry ini bisa diedit semuanya. Contohnya di Winbox. Kalau kita klik 2 kali, kita bisa ngedit parameternya. Jadi di sini untuk Winbox port defaultnya adalah 8291. Semua orang pengguna Mikrotik yang sudah lama ataupun baru aja pakai pasti udah tahu kalau portnya Winbox itu defaultnya 8291. Itu ibaratnya kalau misalkan kita ngomong soal HTTP atau www, itu portnya pasti 80. Ini contohnya di sini, gitu. Karena port ini semuanya sudah tahu, semua orang sudah tahu, kita bisa menggantinya. Nah, berapa yang bisa kita ganti? Port berapapun bisa Anda gunakan, mulai dari 1 sampai 65535 maksimalnya 65.535 gitu. Jadi port-port ini boleh digunakan dengan catatan Anda tidak boleh menggunakan port-port yang sudah digunakan oleh aplikasi lain, contohnya 80 HTTP. Sebenarnya boleh, cuma nanti untuk keamanan atau kestabilan kedepannya itu akan sedikit bermasalah, karena dari pengalaman saya iseng nih pakai port 80 punyanya web proxy gitu. Ternyata awal-awal nggak ada masalah, terus lama-kelamaan kok kadang nggak bisa connect, tapi kalau pakai McAdoo bisa connect dan sebagainya. Jadi saya sarankan pakai port-port yang jarang digunakan atau tidak digunakan sama sekali. Untuk informasi portnya Anda bisa cek di sini, Wikipedia wiki port list. Nah ini. Nah di sini ada daftarnya. Ini contohnya yang di reserve ini, terus reserve ini nggak boleh dipakai. Nah selain itu yang tidak di reserve itu boleh dipakai. Tuh contohnya biasanya saya menggunakan port yang nggak terlalu jauh dari 8291, misalkan 8392 gitu misalkan, boleh silakan. Itu keamanan yang pertama. Yang kedua adalah lewat available form. Available form ini sama seperti waktu kita mengkonfigurasi di sistem user. Itu sama aja dengan load address. Jadi di load address itu kita bisa mengizinkan ini diakses dari IP berapa. Kalau ini berarti nanti Winbox-nya boleh diakses dari IP berapa aja. Misalkan saya masukkan IP saya. IP laptop saya adalah 199910. Baik. Oke. Ini adalah IP saya. Jadi saya diperbolehkan masuk Winbox. Sekarang kita coba 50 kita coba. Kenapa nggak bisa connect? Apakah IP saya ganti karena pakai DHCP? Kita coba cek ya, IP config. Oke, IP saya nggak berubah, masih tetap 10. Terus kenapa kok ini nggak bisa connect? Kenapa? Karena kita belum memberikan portnya. Jadi kita harus tambahkan entry portnya dengan cara *2 8392 connect. Ini baru bisa. Jadi ketika Anda mau login, dia harus memasukkan entry portnya dengan Anda *2 8392. Ada kemungkinan nggak ini bisa dibobol? Ada. Tidak ada sistem yang aman. Ya, dia bisa aja, misalkan pekerjaan gitu ya, kayak port dari 1 sampai 65535 bisa aja, atau pakai port scanning gitu untuk ngecek port-port yang terbuka aja. Nah, untuk menghindari port scanning itu atau meminimalisir nanti terjadi port scanning terus router Anda dibobol dari service yang tidak dipakai, maka rekomendasinya adalah disable service yang jarang dipakai atau malah Anda nggak pakai sama sekali, di disable aja gitu. Dan di sini saya disable SSL sama Telnet karena saya jarang pakai gitu.
atau service-service yang lain API. Saya nggak pakai API. FTP saya masih pakai untuk drag and drop atau upload file. Itu www oke lah, masih saya pakai beberapa kali. Nah ini karena saya masih pakai, saya bisa ganti portnya, misalkan 8.11.11 gitu, saya ganti portnya. Ini saya amankan ke IP saya plus 11.11 Oke, jadi kalau saya mau buka webfig ini nggak akan membuka karena portnya kita belum masukkan. Jadi kita harus titik 288. Ini baru ke buka. Oke, mungkin segitu aja video pembelajaran tentang bagaimana cara manajemen router lewat IP service. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.